Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah terima kasih buat teman-teman semua yang udah join di, webinar kolaborasi antara Ajaib Investasi dengan Cerita Om Botak. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar lagi nih, bagaimana cara mendapatkan profit dari hasil jualan ya teman-teman. Mungkin, kebanyakan di sini aku bisa anggap adalah para pelaku UMKM ya atau yang ada yang punya bisnis, mungkin ada yang, mungkin punya perusahaan mungkin kali ya. Dan, hari ini kita akan, belajar lagi dari, 2 narasumber kita yang pastinya, keren-keren banget dan yang pastinya akan memberikan insight-insight yang, berguna banget nih buat kita hari ini. Nah, seperti yang aku tadi udah bilang kalau misalnya hari ini akan ada 2 narasumber, yang pertama itu, Kak Jonathan dari Cerita Om Botak dan juga, Mas Fadli dari Ajaib Investasi. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, aku berikan waktu dan kesempatannya buat, Kak Jonathan dari Cerita Om Botak bisa menyampaikan materinya hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Halo, eh, ya senang bisa dikasih kesempatan buat kerjasama dengan Ajaib. Ya saya sebetulnya tuh lagi apa pengen sharing aja sih. Ya saya bukan expert, apalagi untuk masalah saham ya. Ya, by the way saya penasaran nih siapa di sini yang eh, sudah kenal sama saya Cerita Om Botak atau memang belum kenal? Ya, saya mau perkenalkan diri sebelumnya ya. Atau teman-teman di sini udah paham belum sih? Udah pernah investasi saham belum sih? Ya itu pertanyaan kedua saya ya. Tapi nggak pakai lama, saya kenalin diri dulu ya. Kita di sini waktunya juga terbatas ya. Nah, yes, ya. Nah, nama saya Nathan, saya seller mentor ya, biasa dipanggil Om Botak. Ya, jadi teman-teman yang belum follow boleh saya di Cerita Om Botak. Saya jualan online. Nah, ini Instagram nih, YouTube juga ya. Nah, ini jualan online. Sudah 10 tahun ya. Saya selama ini jualan, lalu investasi ada nggak? Ada ya. Nah, ini boleh dibilang investasi saya ya. Sebelumnya toko online saya punya beberapa toko. Salah satunya yang paling utama adalah toko buku ya. Toko buku tapi khususnya buku bisnis dan properti. Nah, di kategori buku bisnis, buku saham juga masuk kategori buku yang paling laris di toko saya. Ya, jadi sebenarnya kalau kenal investasi saham, terutama itu kita udah cukup lama banget ya. Uh, Seperti buku ini ya, kalau kalian tahu nih ya, ada buku ini saya lagi bawa sama saya lagi baca-baca. Investing dari Teguh Hidayat atau buku Ryan Filbert, dan itu banyak banget belasan buku. Nah, buku-buku mereka ini ada buku Benjamin Graham ya, ada buku lainnya saham apa lagi ya? Banyak deh ya. Banyak buku-buku yang jadi bestseller di toko saya ya. Tapi saya nggak pernah baca karena saya nggak pernah main saham dari dulu. Nah, baru baca baru kapan? Baru akhir-akhir ini sebenarnya ya. Jadi alasannya kenapa? Jelasin ya. Nah, ini saya ini konten dari Guru Properti, jadi bukan konten saya ya, tapi saya banyak belajar dari sini. Ini menurut saya dia jelasinnya enak banget ya. Ini adalah bentuk-bentuk passive income. Oke. Saya jualan ya, jualan online udah dari tahun 2011 tapi baru full time 2015. Sebelumnya kan kita punya fixed income ya. Setelah itu income-nya saya nggak fix, tergantung jualannya lagi bagus atau enggak. Ya. Jadi, kalau dulu saya ada investasinya, either deposito atau emas, ya sejak jualan, kebanyakan investasinya balik ke barang. Kenapa? Karena kita selalu kurang modal. Ya. Agak dulunya habis itu lagi. Ya. Tapi bahaya nggak? Ya bisa bahaya. Kalau pas usahanya lagi jelek, ya kita salah ambil keputusan, salah ambil decision buat beli stok barang yang akhirnya jadi barang mahal.
dan kita nggak punya tabungan, yang nggak punya investasi. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Dari pengertian saya, jenis-jenis investasi. Ini pasti teman-teman tahu ya. Deposito ini tipe keuntungannya dari interest. Jadi kita dapat bunga. Keuntungan per tahunnya ini lagi jelek-jeleknya, lagi parah banget deposito. Kalau kita ke bank buku 1 itu di bawah 3% sekarang. Ya. Kalau yang 4% itu mungkin buku 2. Buku 1, buku 2 maksudnya bank yang kelas yang paling baik buku 1 ya. Buku 2 sesudahnya. Nah, kayak BCA itu buku 1. Itu 2, sekian 88 ya. Parah. Ya. Nah, modalnya sebenarnya cukup rendah deposito. Sekarang kalau pakai bank-bank online kayaknya nggak harus 8 juta juga bisa ya. Jadi deposito makin rendah, resiko rendah. Nah, kalau yang kedua itu emas. Ya, emas itu kita mengharapkan capital gain. Capital gain maksudnya apa? Harganya naik. Kalau deposito kan berbunga ya. Keuntungannya menurut dari guru properti ini sekitar 3% per tahun. Ya. Nah, modalnya sekarang juga mudah. Kan banyak yang kita bisa nyicil online. Tapi saya tipe yang kuno, saya beli yang fisik. Ya, dari 1 gram sampai 100 gram. Ya, kalau udah duit, beli, tukerin. Nah, habis itu properti. Ya, properti ini masuknya ke resiko yang sedang. Nah, properti ini nggak bisa modalnya kecil. Karena kalau beli properti, minimal juga angkanya udah ratusan juta. Keuntungan per tahunnya bagus nggak? Oh, lumayan. Ya, kurang lebih 10%. Tapi modalnya gede, resikonya sedang. Ya, obligasi seperti sukuk, ori, ya, ini tipe keuntungannya interest, keuntungannya juga lumayan 7-10, resikonya sedang. Ya. Nah, keempat investasi ini saya sudah pernah coba dan saya bagi-bagi dari hasil usaha saya ini, saya masukin ke sini, saya bagi nih berapa persen, berapa persen, berapa persen. Jadi nggak saya masukin semuanya. Ini sebelum tahun 2020. Sorry. Waktu sampai 2020 ini saya lakukan. Saham sama P2P, saya baru lakukan 2000. Kenapa? Karena keuntungannya kecil. Apa? Keuntungannya mulai untuk diversifikasi, ngambil saham, ngambil P2P. P2P kayak apa? Kayak kita lending, ya bisa 5 juta, bisa berapa, lebih tinggi. Kalau mau yang lebih beresiko. Ya, saya pakai Amarta, saya pakai Coinworks juga. Ya, saya bagi-bagi diversifikasi. Ya, salah satunya yang saya mulai belajar dari buku-buku, ya, saya masuk forum-forum, itu saham. Ya, saham keuntungannya tinggi, tapi resikonya tinggi. Ya, nanti mungkin kalau soal saham kita bisa belajar dari pakarnya. Tapi ini yang saya lakukan, ya. Menurut saya kalau ada profit dari usaha, selain untuk diputerin untuk barang modal, boleh dipikirin untuk investasi, tapi juga jangan taruh telurnya di satu keranjang. Ya, saya pribadi pecah ke semua ini. Dan kita malam ini bakal ngomong soal saham. Ya, saya telat banget masuk ke saham sebenarnya, tapi ya better late than never lah ya buat saya. Buat saya ini saham, tapi saya juga nggak 100% di sini guys. Ya, tetap saya bagi-bagi ke semua bentuk passive income yang saya bisa. Karena tujuan saya ada passive income ini menghasilkan income dan saya bisa pensiun, itu tujuan saya. Ya, kalau tujuan benar mana? Ya. Dari saya sekian. Nanti mungkin kalau mau tanya jawab boleh. Tapi sekali lagi ini saya sharing pendapat saya pribadi, apa yang saya lakukan untuk investasi. Ya, teman-teman boleh tanya ya. Yang supaya saya tahu ya, saya akan coba jawab. Oke, terima kasih Kak Jonathan buat sharing-nya ya hari ini ya. Suaranya Jen, kalau Oke, udah jelas? Oke. Udah, tapi masih kurang keras. Ya. Oke. Iya, jadi aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman semua, setelah Mas Fadli dari tim
Ajaib Investasi menyampaikan materinya, kita akan ada Q&A ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya boleh banget, taruh pertanyaannya di kolom chat, nanti kita akan pilih untuk, eee, beberapa orang yang pertanyaannya yang akan kita jawab. Nah, berikutnya kita akan, dengar sharing dari Kak Fadli sebagai financial expert dari Ajaib, yang mungkin materinya lebih ke kenapa kita harus berinvestasi saham ya, Kak Fadli ya? Oke, silakan aku persilahkan waktunya. Oke, thank you Kak Jo dan Kak Jen. Oke, sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya adalah Muhammad Julian Fadli. Saya salah satu dari tim Finance Exportnya Ajaib. Nah, kita mulai nih. Mungkin teman-teman nggak asing lagi nih dengan nabung di celengan atau mungkin punya tabungan di bank nih setelah transaksi jual beli online-nya nih atau mungkin pencairan dari marketplace pasti masuknya ke rekening bank nih. Nah, pernah nabung kan di tabungan bank atau mungkin celengan. Nah, kalau nabung seperti itu nih, yang nambah hanya nominal uangnya aja. Untuk nilainya nanti pasti akan turun. Pasti akan turun. Tahu nggak pada alasannya kenapa? Karena setiap tahunnya Indonesia ini pasti mengalami inflasi. Inflasi ini adalah penurunan nilai mata uangnya, walaupun nominalnya tetap nih. Nah, secara rata-rata inflasi di Indonesia itu dimulai dari 3,5% sampai dengan 4%. Jadi secara nggak langsung, kalau kita nabung di celengan aja atau nabung di rekening bank, uang kita akan berkurang nih nilainya nih, karena ada inflasi tersebut. Makanya kita harus cari atau mungkin tadi Kak Jonathan sedikit sharing bahwa ada investasi emas, ada investasi properti ataupun yang lain. Nah, itu juga bisa nih ngalahin yang namanya inflasi. Tapi kalau tadi dijelasin sedikit itu perlu modal yang cukup banyak. Tadi di atas 1 juta, di atas 10 juta atau mungkin properti udah bisa di atas 100 juta nih buat ngalahin inflasinya. Nah, Ajaib sendiri kita datang sebagai solusi nih buat teman-teman atau mungkin buat para UMKM yang mau ngalahin inflasi tapi nggak butuh modal banyak dari profit hasil jualannya. Mungkin ada yang profit mulai dari 50.000, 100.000, atau mungkin udah di atas jutaan nih. Nah, bisa mulai investasi saham karena investasi saham ini dimulai nominal sangat kecil atau dapat dikatakan bersama Ajaib ini tanpa minim investasi sama sekali. Atau mungkin teman-teman bisa mulai dulu nih dari nominal 10.000 atau mungkin 100.000-nya. Nah, di sini saham ini adalah sebagai tanda modal penyertaan nih, suatu perusahaan yang kita sebagai pemiliknya. Jadi, kalau kita investasi ke saham, dapat kita sebut aja misalkan kita investasi di Bank BCA nih, atau mungkin di Bank Syariah Indonesia, di BRIS. Nah, kita sebagai pemilik perusahaannya. Jadi, kita sebagai owner-nya nih, kita sebagai pemegang sahamnya atau pemilik perusahaannya. Jadi, kita ibaratnya kita ikut terjun nih ke bisnisnya. Nah, sama halnya seperti kita punya bisnis perusahaan tersebut. Jadi kita punya bank BCA-nya atau mungkin kita punya bank syariah Indonesia-nya yang kita bisa milikin sebagai pemilik modalnya. Nah, sebagai pemilik, kita udah investasi saham di perusahaan tersebut, kita bisa dapetin capital gain, dividen, dan juga kita punya hak nih sebagai penentu jalan ke depannya bagaimana sih perusahaan ini harus berkembangnya. Atau dapat istilahnya RUPS, rapat umum pemegang sahamnya. Nah, jadi kalau misalkan kita investasi di saham, kita bisa dapetin capital gain. Capital gain ini adalah kenaikan harga atau nilai perusahaannya naik, harga sahamnya naik, kita bisa dapat ini. Ibaratnya kalau kita jualan, kita modal 10.000. Kita jual nih kepada teman atau mungkin orang lain di marketplace kita jual di harga 20.000. Nah, ada selisih nih di antara modal dan juga apa yang kita jual. Nah, itu disebut capital gain. Sama halnya kalau di saham, ada transaksi jual dan belinya juga. Jadi bisa kita dapetin capital gain. Nah, yang istimewa di sini adalah dividennya. Teman-teman bisa dapetin dividen atau imbal hasil, pembagian hasil dari laba perusahaannya. Dan kita sebagai pemilik perusahaan nih, kita punya hak juga nih buat nentuin kinerjanya bagaimana, atau mungkin kita bisa nentuin bagaimana direksinya, atau mungkin kantor pajaknya dan sebagainya. Kita udah bekerja nih, atau mungkin kita udah turut andil dalam penentuan RUPS-nya. Kita bisa dapetin dividennya nih, imbal hasilnya, kalau perusahaan tersebut cuan atau profit. Sama halnya kalau kita bisnis kita untung atau mungkin bisnis kita dapetin profit yang cukup tinggi, pasti kita imbal hasilnya nih pada diri kita lebih banyak lagi. Nah, sama halnya kalau kita investasi di saham. Nah, rapat umum pegang saham ini spesial juga nih kalau kita investasi di saham.
Jadi kalau ibaratnya kita investasi di tempat lain, kayak misalkan di emas, di properti, nah itu nggak ada tuh sistem atau rapat umum pemegang sahamnya, karena yang milikin kita doang. Nah, kalau bisnis ini atau saham ini, bisnis perusahaannya kita bagi-bagi nih. Kita bagi-bagi profitnya, kita bagi-bagi juga risikonya. Jadi akan adanya rapat umum pemegang sahamnya. Jadi kalau investasi di saham ini bisa dapetin double cuan nih, atau bisa dapetin profit lebih lagi. Setelah kita profit jualan, kita bisa dapat profit lagi nih dari investasi saham, yaitu capital gain dan juga dividennya. Nah, setelah kita udah paham nih, kalau misalkan investasi saham itu kita investasi ke perusahaan yang sedang bergerak atau mungkin yang sedang bertumbuh atau mungkin dan lainnya. Nah, ini ada 4 ciri cara kerja perusahaan yang tepat buat kita investasikan. Yang pertama nih, ada jasa dan produknya yang dijual, yang ditawarkan, yang bisa dapetin laba dan keuntungannya. Pasti kalau kita investasi, kita maunya dapetin keuntungan kan. Nah, kita harus berinvestasi di perusahaan yang jelas atau yang kita gunakan produk-produk sehari-harinya. Contoh aja kita pakai, mungkin kita transaksi online-nya pakai rekening Bank BCA. Karena sebagian besar banyak nih yang pakai Bank BCA. Nah, untuk mempermudah transaksi, kita juga punya nih Bank BCA. Nggak sebagai customer aja atau nggak sebagai konsumen aja, kita juga bisa milikin perusahaan Bank BCA-nya dengan cara membeli saham perusahaan Bank BCA-nya. Kita udah tahu nih bahwa Bank BCA ini dapetin profit atau kinerjanya adalah dari perbankan. Dia menarik biaya adminnya per bulannya dari nasabahnya ke perusahaannya. Wah, ternyata Bank BCA ini kinerjanya atau bisnisnya sebagai berikut. Kita udah paham nih bahwa ada produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, selanjutnya yang kedua, adanya laba meningkat. Nah, pasti nih teman-teman mau dong investasi ke saham yang kinerjanya naik terus. Nggak mau kinerjanya turun, rugi, dan sebagainya. Nah, kita harus lihat nih, dari labanya meningkat, asetnya, dan juga modalnya juga meningkat. Bisa lihat di mana sih bahwa perusahaan ini naik? Nah, teman-teman bisa buka di laporan keuangannya. Sebagai perusahaan terbuka atau udah go public, atau yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, perusahaan wajib menerbitkan laporan keuangannya. Ditujukan untuk investor nih, buat nge-review bagaimana sih kinerja perusahaannya, bagaimana sih keputusan ke depannya. Nah, teman-teman bisa lihat di laporan keuangannya. Nah, bersama Ajaib, teman-teman nggak perlu repot-repot nih buat ngulik-ngulik atau mungkin download-download dan sebagainya. Nah, di aplikasi Ajaib ada cara mudahnya, teman-teman, yaitu ada fitur competitive ranking-nya. Jadi dapat disimpulkan secara langsung kinerjanya bagaimana sih di industri tersebut. Nah, teman-teman bisa akses atau manfaatin aplikasi Ajaibnya di masing-masing sahamnya. Nanti ada menu case statistik atau competitive ranking-nya. Nah, selanjutnya kinerja yang ketiga bisa menjangkau customer lebih luas. Pasti sebagai kita pelaku bisnis nih, atau kita sebagai penjual, pasti kita senang banget kan kalau kita bisa dapetin customer lebih banyak lagi. Atau kita dapetin market share yang lebih luas lagi. Yang sekarang mungkin kita bisnisnya di Jakarta aja. Nah, dengan adanya online atau mungkin marketplace, kita bisa dapetin nih customer dari luar Jawa. Bisa dapetin dari Sumatera, mungkin lebih Sulawesi dan sebagainya. Pasti kita senang kan sebagai pemilik bisnisnya. Nah, sama halnya nih, kalau perusahaan semakin luas nih market share-nya atau customer-nya lebih banyak, pasti kita ngelirik perusahaan tersebut nih, wah, ternyata perusahaan ini lagi growth nih, kinerja ke depannya bakalan naik terus nih. Nilai perusahaannya naik, kita bisa dapetin capital gain nih, dan juga dividen tentunya. Nah, selanjutnya, keempat, investor tertarik pada bisnis tersebut. Dari ketiga kriteria ini, kita sebagai investor ngelirik nih, wah ternyata kinerja perusahaan ini bagus banget nih. Bisa dapetin capital gain yang secara historis naik terus nih harga sahamnya. Dan juga secara rutin membagi dividen nih, karena perusahaannya laba terus atau juga bagi hasilnya naik terus nih. Wah, menarik banget juga kita investasiin. Nah, setelah kita dapetin perusahaannya nih, kita udah paham kinerjanya bagaimana, kita mulai investasi saham nih. Kita mulai mempersiapkan bagaimana sih beli sahamnya, kita mau punya saham di perusahaan, misalkan Bank BCA atau mungkin Bank Syariah Indonesia. Cara mudahnya, teman-teman, adalah membeli saham melalui sekuritas. Nah, di sini sebagai salah satunya adalah Ajaib Sekuritas Asia, teman-teman. Di Ajaib ini, teman-teman bisa mulai investasi sahamnya tanpa minimum investasi sama sekali. Dan juga pendaftarannya 100% online. Jadi nggak perlu repot-repot teman-teman datang ke Bank BCA atau mungkin ke Bank Syariah Indonesia, datang tanya ke Pak Satpamnya, Pak Satpam, mau investasi saham Bank BCA dong.
atau mungkin ke tellernya. Nah, itu nggak kayak gitu teman-teman. Pasti repot banget atau mungkin salah sasaran nih, salah tempatnya. Nah, teman-teman bisa belinya ke perusahaan sekuritas atau di sini adalah Ajaib Sekuritas, teman-teman. Sebagai penyedia jasa atau perantara untuk transaksi investasi sahamnya. Nah, seorang investor atau pemilik dana nih, kita investor punya dana sekian, mau kita investasi nih buat tujuan dapetin profit yang akan datang lagi nih. Atau kita mau dapetin return atau pengembalian yang lebih tinggi lagi nih dari nilai sekarang. Seorang investor dapat membeli saham melalui sekuritas terdaftar di bursa. Nah, Ajaib Sekuritas ini sudah terdaftar, teman-teman. Sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga terdaftar di idx.co.id sebagai anggota bursa. Nah, tentu aja Ajaib ini sebagai istilahnya aplikasi online atau yang teman-teman bisa download di Play Store ataupun di App Store. Ajaib ini sudah terdaftar juga di Kominfo, teman-teman. Jadi seluruh data teman-teman yang diinput atau yang dimasukkan ke aplikasi Ajaib sudah pasti aman karena Ajaib ini sudah terdaftar dan diawasi langsung secara Kominfo dan juga terdaftar sebagai anggota bursa nih. Jadi transaksi teman-teman dimulai dari registrasi sampai dengan transaksi sampai dengan pencairan kembali ke rekening teman-teman dipastikan aman 100%, teman-teman. Selanjutnya, ketika sudah mendaftar nih sebagai nasabah di perusahaan sekuritas, dimulai dari registrasinya, isi email, nomor telepon, sampai dengan masukin foto KTP, lalu tanda tangan digital, itu 100% online, teman-teman. Nah, setelah udah verifikasi nih, udah menunggu 2 hari, 3 hari, dapat email nih terkait nomor rekening RDN-nya. Nah, nomor rekening RDN ini sebagai khusus transaksi atau khusus investasi saham aja. Bermanfaat banget nih, karena investasi saham ini beda nih cash flow-nya atau beda nih pos-posnya dari transaksi jual beli online, teman-teman. Jadi RDN ini khusus nih untuk transaksi dan investasi saham aja. Jadi nggak akan mengganggu cash flow atau transaksi jual beli online, teman-teman. Nah, ini adalah tagline atau kelebihan dari aplikasi Ajaib itu sendiri, yaitu aplikasi investasi saham online dengan analisa komprehensif. Nah, di sini analisa komprehensif di sini teman-teman bisa manfaatin berbagai fitur yang memudahkan untuk investor pemula nih buat analisis perusahaannya. Tentu kita kalau mau investasi nggak mau ke perusahaan yang jelek atau mungkin yang nggak kita kenal nih produknya. Nah, bersama Ajaib teman-teman bisa manfaatin nih berbagai fiturnya buat kita tahu perusahaan mana sih yang bagus, perusahaan mana sih yang tepat buat kita investasiin tujuan jangka panjang, perusahaan mana sih yang bagian dividennya secara rutin, karena kita mau dapetin nih imbal hasilnya atau pembagian keuntungannya. Nah, kelebihannya Ajaib di sini adalah pembukaan akun saham 100% online, mudah dan cepat. Nah, kalau dulu teman-teman mau investasi saham atau mungkin investasi yang lainnya, teman-teman harus repot-repot nih, harus keluar tenaga lebih. Karena kalau dulu harus tanda tangan di atas materai, harus fotokopi KTP, fotokopi buku tabungan, dan lainnya. Nah, bersama Ajaib, teman-teman dipermudah banget nih buat kenyamanan investasi bersama, yaitu pembukaannya 100% online. Nah, kalau misalkan nih tiba-tiba ada yang DM teman-teman atau tiba-tiba ada yang WhatsApp teman-teman nih yang mengatasnamakan Ajaib atau yang mau bantuin registrasi di Ajaib, transfer dulu nih ke rekening yang nggak kenal atau rekening orang lain, itu dipastikan penipuan, teman-teman. Jadi pendaftarannya 100% online melalui aplikasi Ajaib teman-teman aja. Jadi 100% online dari gadget teman-teman aja. Yang selanjutnya, di aplikasi Ajaib investasi saham, teman-teman tanpa minimum investasi. Jadi tanpa investasi di sini adalah teman-teman bisa daftar dulu, bisa belajar dulu setelah daftar, atau mungkin teman-teman bisa pelajarin dulu profil risiko masing-masing teman-teman, atau mungkin tujuan investasinya mau apa sih, tentuin dulu goals-nya ke depannya mau apa, apakah mau untuk capital gain, apakah mau long term investing buat ke perusahaan yang bagian dividen secara rutin, teman-teman. Nah, jadi nggak mungkin nih kalau misalkan setelah berhasil registrasi, teman-teman ditelepon CS-nya Ajaib untuk transfer sekian, untuk top up sekian, nah itu nggak ada, teman-teman. Jadi seluruhnya kenyamanan teman-teman dalam berinvestasinya. Tampilan user interface dan user experience-nya atau tampilan aplikasi Ajaibnya nyaman dan mudah untuk investor pemula, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bisa cek sekarang atau mungkin bisa scroll-scroll nih di aplikasi Ajaib sekarang, mungkin dalam 10 menit atau 30 menit teman-teman udah langsung paham nih. Ternyata ada menu home atau menu beranda atau ada menu cari nih. Menu cari di sini teman-teman bisa cari mau investasi saham apa nih atau mau investasi reksadana apa nih. Nah, teman-teman bisa mulai atau bisa scroll-scroll nih, pelajari lebih lanjut terkait aplikasi Ajaibnya karena mudah banget nih. Sama halnya kalau kita mau check out barang di marketplace. Pasti kita masuk ke beranda,
kita udah mulai cari produk apa yang mau kita beli atau produk apa yang mau kita pasarkan, bisa langsung check out atau bisa langsung berhasil. Sama halnya di aplikasi Ajaib, teman-teman. Kita masuk ke aplikasi Ajaibnya, wah ada menu cari nih, kita cari sahamnya apa, perusahaannya apa, teman-teman bisa cari di menu tersebut. Selanjutnya, kita udah cuan nih, dari udah dapetin capital gain, udah dapetin dividennya. Nah, bisa makin cuan lagi, bisa makin profit lagi, kita dapetin saham gratis nih dari Ajaibnya. Dengan cara mengajak teman, keluarga, atau kerabat buat investasi saham bersama-sama di aplikasi Ajaibnya dengan kode unik, teman-teman. Jadi bisa dapetin saham gratis dari koin Ajaibnya itu tersebut, teman-teman. Jadi bisa makin cuan lagi nih, atau bisa dapetin profit lagi dari aplikasi Ajaibnya. Nah, teman-teman, setelah kita udah tahu nih perusahaan mana yang bagus buat kita investasiin, atau perusahaan mana sih yang tepat buat kita mulai investasinya, teman-teman, di sini ada sedikit tutorial buat kita beli sahamnya nih. Nah, teman-teman bisa masuk ke aplikasi Ajaibnya dengan cara login, email, masukin password yang terdaftar pertama kali, selanjutnya masukin PIN-nya nih. Setelah masukin PIN, tampilan awal kita adalah seperti ini, teman-teman. Yaitu di menu berandanya, di menu home-nya. Nah, kita masuk ke menu cari, karena kita mau cari nih, saham perusahaan mana sih yang bagus buat kita investasiin pertama kalinya. Nah, di sini dengan contoh, teman-teman, kita mau beli saham Sido Muncul nih, saham Sido. Karena Sido Muncul ini kita pilih produknya ada, dan produknya mungkin kita sering gunakan nih. Atau masyarakat Indonesia suka yang herbal-herbal, atau target marketnya buat masyarakat Indonesia yang suka tanaman alami, mungkin dengan herbal, sukanya yang alami-alami, yang nyaman dengan tanaman atau herbal. Nah, produknya mungkin sering kita gunakan nih. Kalau misalkan kita lagi pegel-pegel, atau kita lagi capek seharian, atau kita capek nih habis dari kurir, atau mungkin kita habis COD sama customer, kita minum tolak angin. Nah, tolak angin di sini adalah produk salah satu dari perusahaan Sido Muncul, teman-teman. Kita udah tahu, ternyata Sido Muncul ini dapetin profitnya dari jualan tolak anginnya, atau jualan dari vitamin yang herbal tersebut, teman-teman. Sini kita cari Sido Munculnya, kita udah dapet kode sahamnya, nama perusahaannya, harga sahamnya. Nah, harga saham di sini adalah harga per lembar ya, teman-teman. Nah, kalau di investasi saham, teman-teman adalah minimalnya 100 lembar saham. Atau 1 lot, teman-teman. Sama dengan 100 lembar saham, berarti harga saham ini kita kalikan 100 dulu. Atau sama dengan 1 lotnya dihargai 78.500, teman-teman. Nah, dimulai dari 78.000, teman-teman udah bisa milikin perusahaan Sido Muncul. Kita udah bisa sebagai pemilik perusahaannya nih. Kita berhak atas capital gain-nya, kita berhak juga atas dividennya. Kedepannya di 2021 ada target nih bahwa Sido Muncul akan bagiin dividen. Yang udah terdengar sekarang, Bank BRI sama Bank Mandiri bagiin dividen nih di 2021. Karena di 2020, Bank BRI dan Bank Mandiri berhasil nih mencetak laba. Karena kinerjanya sangat bagus banget di 2020 kemarin, teman-teman. Nah, di sini adalah harga saham Sido Munculnya, yaitu di harga 785. Di sini ada minus 5 dan minus 0,3%. Cara kita tahu bahwa harga saham ini bergerak naik dan turun di hari kerja bursa, teman-teman. Jadi kalau misalkan harga sahamnya turun, harga sahamnya naik, itu bersifat wajar. Karena dia adanya transaksi di pasar saham itu sendiri, teman-teman. Sama halnya nih, kalau kita transaksi di pasar, adanya hukum supply and demand, atau adanya penawaran dan juga permintaan. Semakin banyak permintaannya, semakin tinggi juga nih nanti harga sahamnya. Karena kinerja sahamnya ini juga dipengaruhi oleh transaksi investasi teman-teman. Semakin banyak yang yakin nih kinerja Sido Muncul ke depannya, semakin bagus, mungkin sering-sering bagiin dividen, semakin banyak yang tertarik, banyak yang beli saham Sido Muncul, nanti harga sahamnya naik, teman-teman. Mengikuti juga nilai perusahaannya akan naik, karena kinerjanya jual beli produk tolak anginnya semakin tinggi pasaran, teman-teman. Selanjutnya, kita udah masuk ke transaksinya, kita masuk ke cara belinya, teman-teman. Di sini akan ada periode hari, harga sahamnya, dan juga lotnya, teman-teman. Sedikit di sini kita terkait periode, di sini nanti teman-teman bakal nemuin periode hari dan juga periode sesi. Sedikit informasi teman-teman untuk transaksi saham atau mungkin investasi saham teman-teman hanya akan dibagi 2 sesi.
atau satu hari tersebut dibagi 2 sesi. Sesi pertama yaitu jam 9 pagi, teman-teman, sampai dengan jam setengah 12. Nah, sesi 2 dilanjutkan dimulai dari jam setengah 2, teman-teman, sampai dengan jam 3 sore. Nah, kalau misalkan teman-teman masukin periodenya periode sesi, berarti transaksi teman-teman akan berlimit dalam satu sesi aja nih. Dengan contoh, kita mau beli saham Sido Muncul di jam 9 pagi. Kita masukin periodenya sesi. Berarti status orderan teman-teman nanti akan aktif di jam 9 sampai jam setengah 12 saja, teman-teman. Tapi lebih baik buat kita investor pemula yang pertama kali beli saham, kita pilih yang periodenya periode hari, teman-teman. Karena akan aktif dalam satu hari kerja bursa itu sendiri, yaitu dimulai dari jam 9 sampai jam 3 sore, teman-teman. Oke, kita nentuin harga sahamnya nih sekarang. Di sini kita akan nemuin nih order book-nya. Karena order book ini penting banget buat kita tentuin harga sahamnya. Kalau di pasar kita nawar nih, ternyata harga telur lagi di harga 25.000, kita tawar nih ke penjualnya. Sama halnya kalau di pasar saham, teman-teman. Teman-teman juga bisa tawar harga sahamnya di harga misalkan di sini 760 atau di 750. Tapi status orderan teman-teman akan open atau ikut antrian. Karena di harga bid ini adalah antrian buat teman-teman untuk kita mau beli sahamnya, atau kita ikut tawar, ikut di harga antrian, di bidnya. Aks di sini adalah antrian buat teman-teman atau investor lainnya yang mau jual saham setinggi-tingginya. Pasti kan kalau kita mau jual barang sesuatu, atau kita jualan online sesuatu, kita mau jual setinggi-tingginya nih. Lebih tinggi dibanding harga modal kita, atau modal sebelumnya. Sama halnya investasi saham, teman-teman. Mudah banget buat kita nentuin harganya. Kita juga bisa nawar, atau kita mau langsung dapat nih, mau langsung dapetin kesempatan untuk dapat saham Sido Muncul secara cepat, teman-teman. Kita bisa pilih harga di aksnya, atau ada istilah hajar kanan. Nih, hajar kanan berarti kita menghajar harga-harga di sebelah kanan, teman-teman. Berarti kita masukin harga 785, karena kita tadi mau beli nih. Kita mau beli ke teman-teman yang jual sahamnya, atau adanya transaksi. Berarti kita untuk dapetin kesepakatan, kita pilih di harga aksinya, teman-teman. Atau di kolom kanannya. Nanti kalau kita milih di harga 785, status orderan kita akan match. Nah, kalau udah match, berarti kita udah sah nih. Kita udah sah sebagai pemilik perusahaan saham Sido Muncul ini, teman-teman. Nah, di sini akan ada penjelasan konfirmasinya. Sahamnya perusahaan Sido Muncul, industri jamu dan farmasi, statusnya beli sahamnya, periodenya hari, dan juga satu lot, teman-teman. Nah, di sini akan ada konfirmasi nih, bahwa satu lot harga saham Sido Muncul adalah 78.500. Oke, kita pilih di harga 785, kita cek, kita dapetin status transaksinya, teman-teman. Nah, status di sini sedikit adalah ada match, ada open. Nah, open ini, teman-teman, sebagai antrian, atau tadi kita sebut kita antri dulu nih, kita tawar harga sahamnya. Nah, kalau misalkan teman-teman sekarang mau coba-coba nih transaksi beli sahamnya, pasti nanti statusnya akan reject, teman-teman. Nah, reject di sini adalah status orderan teman-teman ditolak nih oleh sistem bursa otomatis, karena saat ini adalah bukan jam kerja bursa. Atau istilahnya kalau kita ke mall adalah tutup, teman-teman. Dari pintu gerbang aja udah ditutup nih. Kita nggak mungkin bisa transaksi sama sekali. Oke, kita kembali ke tampilan awal aplikasi ajaibnya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk ke menu cari tadi, nanti akan nemuin nih terkait dengan indeks harga saham gabungan, pergerakan indeksnya. Nah, teman-teman bisa manfaatin fitur di sini nih. Ada indeks saham. Buat teman-teman mempermudah pemilihan sahamnya nih. Mungkin teman-teman kurang cocok terkait saham Sido Muncul, atau mau dapetin saham lain yang lebih dikenal lagi, atau mau investasi di saham Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, atau Bank Syariah Indonesia, teman-teman. Nah, di sini akan ada indeks saham LQ45, indeks saham Jakarta Islamic Index, ini adalah saham-saham yang bersifat syariah, teman-teman, atau yang cocok banget, atau yang tepat banget buat investor muslim, buat investasi di saham syariah. Dan juga di sini adalah indeks high dividend, teman-teman.
indeks yang berisikan saham-saham yang rutin membagikan dividen. Cocok banget buat teman-teman yang suka banget bagi hasil nih, atau udah ngerasain secara langsung profitnya, cuan, kita dapat imbal hasilnya, atau kita dapat kepemilikan yang lebih tinggi lagi karena kita dapat cuan yang lebih. Sama halnya di saham, teman-teman. Semakin tinggi perusahaan labanya, nanti kinerja perusahaannya juga akan naik nih. Nah, dividennya juga akan mengikutinya, teman-teman. Nah, di AQ45 adalah berisikan 45 saham yang memiliki kinerja bagus atau fundamentalnya kuat yang selalu mendatangkan cuan nih setiap tahunnya dan juga bersifat liquid, teman-teman. Jadi gampang ditransaksikan jual dan beli sahamnya. Nah, cocok banget buat teman-teman yang baru mulai investasi saham pertama kali untuk investasi di 3 indeks ini, teman-teman. Di indeks LQ45, Jakarta Islamic Index, dan juga indeks High Dividend, teman-teman. Oke, ini adalah fitur yang paling bermanfaat banget nih buat teman-teman untuk nentuin perusahaan mana sih yang mau kita investasiin dengan fitur competitive ranking, teman-teman. Jadi bersama Ajaib, teman-teman udah dirangkumin nih, udah disimpulkan. Jadi nggak perlu repot-repot untuk download laporan keuangan lagi, kita baca satu-satu, baca di bagian profit, di cash flow, atau cara valuasinya. Nah, teman-teman bisa manfaatin fitur competitive ranking di sini. Nah, kita tadi mau beli saham Sido muncul nih. Kita mau analisis dulu nih, atau analisis fundamental perusahaan Sido munculnya. Kita masuk ke case statistik. Nah, di sini akan ada nih sektor industrinya. Dan status sahamnya nih sangat baik, teman-teman. Nah, yang bermanfaat adalah rankingnya nih. Jadi ranking Sido muncul adalah peringkat 2 dari seluruh saham-saham consumer goods. Kalau kita tahu saham-saham consumer goods adalah ada Unilever, ada Mayora, ada Ultra Jaya nih, dan sebagainya, teman-teman. Ada ICBP nih, yang sering banget kita makan kalau di akhir bulan. Atau Indomie, atau kita suka makan Indomie telur, dan sebagainya, teman-teman. Nah, berarti Sido muncul ini bagus banget nih, dibandingkan dari rival-rivalnya, atau dari pesaingnya, di sektor yang sama, berarti dia peringkat 2, dan juga peringkat 1 nih, terkait net profit margin-nya. Nah, return on asset ini sedikit adalah return atau keuntungan perusahaan, laba bersih perusahaan, dibagi dengan seluruh total asetnya, teman-teman. Berarti perusahaan ini dapat menghasilkan 34,58% dibanding dengan total asetnya. Berarti ini cukup tinggi banget, teman-teman. Karena dia peringkat 2 nih di sektor industri consumer goods-nya. Dan didapetin laba bersihnya nih, net profit margin-nya di 16,7%. Dan dia peringkat 1, teman-teman, dibandingkan Unilever, Mayora, Ultra Jaya, dan ICBP. Oke nih, kalau misalkan teman-teman mau dapetin webinar lebih lanjut atau mau ikutin pasar IHSG lebih lanjut, bisa ikutin di Instagramnya Ajaib, teman-teman. Bisa follow dan ikutin IG Live-nya setiap pagi di jam setengah 9 pagi, teman-teman, untuk ikutin nih kondisi market terkini atau saham-saham yang menjadi pilihan yang menarik kita cermatin, atau mungkin bisa tanya jawab nih bersama tim Finance Expertnya Ajaib di IG Live-nya. Bisa juga nih follow di Twitter, Facebook, dan YouTube-nya, karena di YouTube ini banyak nih konten-konten edukasi buat teman-teman lebih lanjut lagi nih, buat lebih lanjut paham terkait investasi sahamnya, atau juga mungkin mau lebih basic lagi nih, apa sih alasan investasi, apa sih manfaat investasi, dan lainnya, bisa ikutin konten-konten Ajaib di YouTube-nya, teman-teman. Oke, terakhir, ini sedikit quotes dari saya pribadi. Kalau bisnis perusahaannya oke, investor pasti ngelirik nih. Sama halnya investasi saham. Kita sebagai investor, kalau perusahaannya bagus dan oke, kita pasti lirik nih. Dan kita investasi saham di sana juga, teman-teman. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke Kak Jo atau Kak Jen untuk sesi Q&A-nya. Oke, makasih ya Fadli buat buat hari ini nih masukannya, buat informasinya, buat ilmu barunya. Nah, aku lihat di sini udah ada 3 pertanyaan nih. Oh, tapi sebelumnya mungkin Kak Jonathan mau share sesuatu ya tadi mengenai Oh, kode referral. ya siap. Ya.
Nah, buat teman-teman, ini kan udah ada nih, seperti yang di chat juga ada ya, Catherine, yang apa-apa, sama aja. Ya, intinya kalau teman-teman mau pakai Ajaib, ya, pakai kode referral, ya, salah satunya bisa pakai kode referral saya. Benefitnya apa? Nah, ini saya rasa keuntungannya Ajaib dibandingkan dengan aplikasi lain yang saya pernah tes, ya. Ajaib itu kalau kita refer ke teman dan teman kita pakai, dia dapat saham, kita juga dapat saham, jadi dapat bonus saham. Kemarin saya udah dapat 1, saya buka, ternyata dapat saham Campina. Wah, lumayan kan ya, es krim kan sering kita Ya, makan ya. Ternyata kita sekarang bisa punya perusahaan ya kan, keren ya. ya. Ya, Betul banget. ternyata kalau dapat slotnya 25.000 ya sekitar ya, Campina Ya, sekarang. Ya betul. lumayan, maksudnya kita refer orang yang pakai, Iya. ya dapat. Dan yang ini saya belum temukan di tempat yang lain. Jadi salah satu enaknya pakai Ajaib itu ini. Ya, jadi kalau saya mau refer sebenarnya ada berapa reason saya pakai Ajaib ya. Yang pertama, saya udah coba mau buka di broker-broker yang tradisional. Ya, saya nggak sebutin merek, ya. Tapi fee jual beli mereka lebih tinggi daripada Ajaib. Ya, itu satu. Ya, buat saya 0,1% juga ya lumayan duit juga ya. Ya. Terus yang kedua, dalam masa COVID, saya nggak perlu kirim-kirim surat atau nge-scan untuk ini. Ajaib bisa tinggal buka, tinggal klik, buka. Ya. Terus yang ketiga, Ajaib itu pakai BCA. Ya, transfer buat saya pakainya BCA juga ya. BCA ya. Jadi kita kayak tinggal transfer rekening BCA atas nama kita, bukan virtual account, tapi kayak dibuatin rekening khusus atas nama kita di BCA, tinggal top up ke sana, masuk cepet banget. Ya, itu mau jam 12 malam, masuknya jam 1, dia kayak ada waktu 1 jam buat buffer. Ya, jadi enak banget ya karena pakai BCA. Dan itu tadi ada fitur yang saya suka juga tuh, fitur analisa teknikal. Saya kan bacain buku saham itu kan lumayan ya, tapi makin baca makin mabok terus terang ya. Saya cuma bacain Fibonacci-nya, saya bacain dia punya PE ratio-nya, saya bacain segala macam ya. Akhirnya kalau di Ajaib saya tinggal liatin ini 100 disuruh beli atau jual ya, kurang lebih kayak gitu. Itu cara bodohnya sebenarnya, cuman ya dia udah lakukan itu buat kita. Dari semua analisa ini beli atau jual ya. Kalau saya sih balik ke feeling, ini industrinya bagus atau enggak gitu. Jadi saya pilih saham itu, saya coba sama, kalau gaya saya sih saya diversifikasi semuanya, beberapa industri, tapi saya pilih perusahaan yang saya kenal lah ya, bisa dibilang ya. Jadi teman-teman yang mau ini boleh ya, nanti kajian saya punya referral apa ya, namanya pokoknya Om Botak ya. Referral coba saya cari dulu ya. Iya, Ya, kalau teman-teman mau referralnya daftar, kodenya bolehlah Om Botak, pakai. bener. Nah, kode Om Botak. Iya, oke. Kan ini aku izin untuk bacain pertanyaan ya. Soalnya ini ada beberapa pertanyaan yang menurut aku juga bagus-bagus nih. Mungkin pertama itu pertanyaannya adalah, "Malam Kak, mau tanya dong Kak," mungkin ini lebih ke Kak Jonathan ya. "Kalau untung dagang itu gimana cara ngakalinnya untuk perputaran uang untuk investasi dan juga untuk modal usaha lagi?" Oke, boleh mungkin langsung dijawab kali ya Kak Jonathan. Mungkin tips and tricks-nya Ya, baik. biasa yang dilakukan gitu. Kalau untuk dagang memang kita harus apa ya? Tahun-tahun awal memang berberat sih. Tahun-tahun awal belum kelihatan sama sekali, boro-boro buat investasi, terus terang ya. Jadi tahun awal saya puterin 100%, saya masukin ke dalam perputaran bisnisnya, supaya apa? Supaya bisa cepat. Karena saya kan nggak pakai pas awal kayak pinjaman dari mana-mana ya. Jadi dari modal sendiri kita puterin. Tapi begitu sekarang udah tahun ke-6, tahun ke-7, itu kita udah bisa narik investasinya itu dari gaji kita lah. Ya kan? Kita tarik gaji dari perusahaan, sebagai owner harus ada gaji dong, ya kan? Ya. Jadi kita tarik gaji, nah dari gaji ya kita plot-plotin aja yang mana buat biaya rumah tangga, yang mana yang buat biaya investasi, ya. Karena namanya kita kerja kan, apalagi kalau kita lihat dari masa COVID gini, ya investasi penting ya. Karena kita nggak tahu what's gonna happen gitu besok. Ya, Bener. jadi dari bisnisnya juga serba nggak tentu kadang ya.
dari kesehatan juga ya memang itu kesehatan mah dari Tuhan ya yang kasih. Tapi investasi sih makin penting dan saya lihat ya pas zaman sekarang ini makin banyak investor retail yang makin sadar akan pentingnya investasi. Gitu. Betul sekali. Mungkin kalau bisa di-share pakai persentasenya berapa tuh, Kak, dari gaji yang Kakak ambil gitu biasanya? Persentase berapa ya? Jangan-jangan 50%? Saya biasanya kasih fix aja gitu. Jadi saya kayak misalnya nih ya, saya udah ada punya mindset, pokoknya saya sebulan harus tabung sekian di saham ya. Ambil angka, ya udah. Jadi setiap bulan saya beli 1 juta saham. Sahamnya apa ya saya bagi-bagi sesuai dengan saham yang saya mau. Jadi mau dia lagi naik, mau lagi turun, ya udah namanya kita nabung, beli aja hajar. Jadi kita biasanya namanya itu apa? Kalau orang saham namanya apa sih? Top down ya? Apa sih Dollar cost namanya? averaging. Averaging down ya? Averaging down. Ya, beli pas murah gitu. Ya, averaging down. Ya, jadi udah naik, turun beli pokoknya. Saya nggak terlalu terpengaruh sama sentimen pasar gitu. Pokoknya yakin nih sahamnya bakalan bagus, industri akan bagus. Mau turun terus bagus, kita beli. Ditahan gitu ya, nggak saya trader terus terang. Ya, kerjaan utama saya tuh bukan trader saham, saya seller online. Jadi camkan dia, saya nggak kapasitas ngomong sebagai analis atau gimana ya. Saya cuma bilang ini gaya saya investasi. Tadi saya bilang ya, saya pakai semuanya yang available untuk passive income, saham salah satunya. Dan kita persentasenya ini dari seberapa tinggi level kamu punya investor, ada tesnya. Ya, semakin kamu tinggi, semakin tinggi persentase kamu ke saham. Semakin kamu rendah profilnya, resiko profilnya itu mungkin semakin kamu lebih disaranin ke main bond dan lain-lain gitu ya, ori dan lain-lain. Oke, makasih Kak Jonathan buat sharingnya. Wah, ini insightful banget ya langsung dari praktisinya yang pelaku usaha plus investor juga. Nah, pertanyaan kedua juga menarik banget nih Kak. Mungkin ini buat Kak Fadli ya. Sebagai investor, apakah ada minimal berapa lot yang harus dimiliki agar dapat dividen dari saham perusahaan yang kita beli? Oke, jadi buat kita dapetin dividennya nih, buat dapetin imbal hasil dari perusahaan tersebut, walaupun kita satu lot aja, kita udah bisa dapetin dividennya teman-teman. Jadi istimewanya di investasi saham ini, kita bikin satu lot aja nih. Atau ibaratnya kita tadi punya satu lot saham Sido Muncul, di harga 78.500, kita udah bisa berhak nih dapetin dividennya dari Sido Muncul itu. Jadi satu lot aja teman-teman udah bisa dapetin dividennya. Mantep ya, berarti satu lot aja itu udah berhak ya dapetin dividen ya. Oke. Nice. Ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin ini pertanyaan ke Kak Fadli lagi. Beli saham itu harus sekaligus beli atau gimana sih Kak? Kalau jual gimana? Berapa lama sih sampai ke rekening saya gitu dia bilang. Oke, jadi kalau misalkan kita beli saham itu harus sekaligus nih, istilahnya kita harus sekaligus satu lotnya. Kalau di harga saham yang sekarang ini kan satu lembar nih. Jadi kita beli saham ini sekaligus satu lotnya atau 100 lembarnya. Nah, kalau jual, teman-teman juga harus jual satu lotnya nih. Harus jual keseluruhannya yang tadi kita beli sahamnya. Kalau misalkan kita punya satu lot, yaitu 100 lembar saham, bahwa kita harus jual juga di satu lembar sahamnya juga, teman-teman. Di satu lot itu. Nah, untuk masuk ke rekening teman-teman atau pencairan ke rekening pribadi, teman-teman harus menunggu sesuai ketetapan bursa adalah T+2 atau 2 hari kerja bursa setelah jual saham teman-teman match atau udah berhasil jual saham nih. Nah, jadi adanya rekening RDN nih, rekening dana nasabah buat nyimpen hasil penjualan saham teman-teman tadi. Nah, setelah 2 hari kerja bursa atau setelah 2 hari penjualan saham, teman-teman udah bisa tarik ke rekening bank pribadinya. Jadi setelah jual saham, masuk ke RDN dulu, setelah itu bisa langsung tarik ke rekening bank pribadinya. Waktunya ini nggak cuma 10 menit sampai 30 menit aja, teman-teman. Bisa langsung masuk ke rekening bank pribadi teman-teman yang terdaftar di aplikasi Ajaibnya secara langsung.
Jadi investasi saham ini aman banget teman-teman. Pencairannya akan langsung masuk ke rekening bank pribadi atau sesuai dengan KTP yang terdaftar. Jadi nggak mungkin nih adanya indikasi atau misalkan ke rekening orang lain atau mungkin ke rekening yang nggak dikenal. Pasti nanti pencairannya akan langsung masuk ke rekening bank teman-teman yang terdaftar di aplikasi Ajaib sesuai dengan atas namanya yang terdaftar di KTP-nya. Oke. Mungkin buat teman-teman juga nanti kalau misalnya ada yang kendala penarikan, biasanya itu juga mungkin dicek dulu kali ya Kak Fadli, antara rekening bank sama nama KTP. Kalau beda dikit pun kita Iya, nggak betul. bisa ya, akan ada terkendala gitu. Betul banget. Jadi pastikan harus sama banget. ya, jadi jual beli saham lebih cepat ya daripada deposito ya. Deposito mesti tunggu tanggal cairnya dulu. Iya, betul. Kalau deposito ada penaltinya nih, Kak Jen. Kalau investasi saham bersama Ajaib, teman-teman bisa langsung beli, jual tanpa waktu tertentu, atau nggak ada waktu lock atau simpennya nih. Jadi bisa kapanpun dilakukan aksi jual atau beli sahamnya. Oke, kecuali di luar jam bursa kali ya. Iya, betul, Kak Jen. Oke, sama ada juga nih pertanyaan. Izin bertanya Kak, bagaimana cara meningkatkan atau mempertahankan psikologi trading, terutama di market belakangan ini yang fluktuatif? Terima kasih. Wah, ini kayaknya Oke, udah udah mulai tepat advance ya. nih. Nah, buat meningkatkan atau mempertahankan psikologi kita, ya kita harus paham dulu nih, kondisi sekarang ini lagi ada apa sih, atau mungkin kita harus update market juga nih. Kita harus rajin-rajin baca berita juga, jadi kita nggak panik nih, kita nggak tahu apa-apa, atau mungkin kita kosong banget nih informasinya. Jadi adalah kita harus paham dulu, kondisi market lagi ada situasi apa sih, atau ada isu-isu apa nih sekarang nih. Nah, setelah kita tahu, kita tetap fokus ke investasi jangka panjang kita. Karena kita tadi tahu bahwa adanya terkait dengan misalkan turunnya yield obligasi di US yang mengakibatkan investor panik nih, takut inflasinya naik. Nah, itu juga salah satu penyebab turunnya harga market sekarang ini, teman-teman. Nah, kita tahu nih bahwa, wah ternyata ada kepanikan inflasi yang akan tinggi di masa datang. Ternyata terkait hal tersebut bersifat sementara aja nih, atau temporary. Nah, kita udah yakin nih bahwa kita tetap investasi aja untuk jangka panjang, untuk kita top up lagi nih investasinya, untuk tetap nabung sahamnya. Jadi manfaatin yang fluktuasi sekarang, di harga murah sekarang, teman-teman. Istilahnya kita dapetin harga diskon saham nih. Karena harga saham lagi turun, kita beli lagi sahamnya, nanti akan semakin tinggi lagi nih untuk return atau mungkin capital gain-nya di masa yang akan datang, teman-teman. Oke, mantap nih. Kalau misalnya mau tahu-tahu lagi tentang psikologi trading, mungkin bisa ikut IG Live kita juga ya, Fat. Ya. Kita tiap pagi ada IG Live, terus juga kita banyak video-video dan kita juga ada kelas ya, Fat, untuk bisa teman-teman upgrade skill terus nih. Terus pertanyaan terakhir nih, mungkin buat Fadli juga deh, atau mungkin juga bisa dijawab sama Kak Jonathan dari perspektifnya sebagai investor plus juga pengusaha. Mohon izin tanya, kalau misalnya sektor saham yang cocok untuk investasi 4-5 tahun ke depan, apakah bank, apakah consumer goods? Silahkan arahannya, tolong katanya. Aku dulu ya nih. Kak Fadli dulu deh. Oke. Ya, saya mah. Ya, untuk yang lebih prospectable lagi di 4-5 tahun ke depan, aku bakalan nyaranin adalah saham sektor perbankan. Karena kenapa? Karena sektor perbankan ini adalah titik fundamentalnya atau istilahnya fondasi dari sebuah negara atau masyarakat buat transaksi. Pasti sebagai contoh deh, kita adanya transaksi online nih, marketplace, pasti menggunakan transaksi rekening bank, teman-teman. Kita pasti pakai jasanya perbankan untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita transaksi online, kita pakai pos, atau mungkin kita kirim-kirim pakai wesel istilahnya. Nah, karena sektor perbankan ini vital banget, teman-teman, atau fundamental banget di sebuah negara. Jadi untuk 4-5 tahun ke depan, yang paling peringkat pertama adalah yang paling prospectable adalah sektor perbankan. Nah, selanjutnya kita udah milih sektor perbankan nih. Perbankan mana sih yang bagus untuk ke depannya? Nah, itu kembali lagi pada teman-teman nih, cocoknya atau pahamnya di bank yang mana? Apakah Bank BCA, atau mungkin Bank BRI, atau mungkin Bank Syariah Indonesia, atau mungkin bank-bank daerahnya nih, teman-teman. Kalau dari sisi Om Jonathan gimana nih?
Ya, Kak Joni. saya biasanya akan di perusahaan-perusahaan yang saya kenal. Jadi saya kenal itu maksudnya saya pakai barangnya atau memang saya ikutin industrinya. Ya, pertama mungkin saya akan taruh di sektor teknologi. Kenapa? Karena kita bergeraknya di jualan online ya, kita sangat dekat dengan dunia teknologi ya. Dan selama yang teknologi ya, kita bisa lihat sekarang di Indonesia belum banyak ya. Tapi misalnya kita kalau ngomongin teknologi adalah digitalisasi ya. Bisa ke arah MTech yang investasi ke Bukalapak, bisa ke arah bank digital yang rame digoreng, bisa kita juga nggak tahu prospeknya ke depan gimana. Tapi saya suka main perusahaan yang ada hubungan dengan digital, itu pertama. Tapi selain itu saya juga main ke arah blue chip ya. Jadi karena saya memang kan kita bukan trader ya, kapitalisasi pasarnya gede dan blue chip di sektor-sektor yang kita lihat mungkin sekarang harganya masih diskon karena kita masih dalam kondisi pandemi. Nanti kalau pas ekonominya lebih bagus ya harapannya bagus gitu pertumbuhan ke depannya. Oke, mantap nih. Kak Jonathan, berarti mungkin Kak Jonathan tipe yang kalau Tokopedia sama Gojek jadi IPO bakalan beli ya? Dan juga Oh pasti mungkin pasti. pasti Cuma ya. kalau dapat IPO-nya, wah sedap ya. Wah, betul betul. Jadi kalau tadi Kak Fadli lebih oh ya disclaimer kali ya, ini bukan anjuran untuk beli atau jual, tapi ini cuman sebagai edukasi aja. Kalau Kak Fadli lebih ke sektor percaya sektor finansial ya, dan kalau misalnya Kak Jonathan lebih ke sektor yang ada berbau teknologinya gitu. Oke, Iya, kalau aku boleh ambil teknologi. satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Ya, aku Boleh, ambil ayo. pertanyaan dari Kak Made. Mungkin ini juga sama sih sama Kak Kukuh ya pertanyaannya. Cara menentukan harga wajar suatu saham gimana, Kak? Mungkin Oke, ke Kak Fadli ya. untuk menentukan wajar suatu saham, teman-teman harus analisis dulu nih, analisis fundamental. Atau kita mempelajari kinerja keuangannya berdasarkan laporan keuangan terakhir yang paling update ya teman-teman. Nah bersama aja teman-teman bisa manfaatin fitur statistik atau udah dirangkum ini oleh tim ajaib buat tentuin berapa sih rasio-rasionya. Nah teman-teman bisa perhatiin atau cermatin rasio dari PBV-nya, price to book value-nya. Jadi harga wajar suatu saham adalah dipatok dari harga bukunya, teman-teman. Harga bukunya ini didapat dari kinerja keuangan laporan keuangan terakhirnya. Jadi perusahaan ini kerja atau misalkan perusahaannya beraktivitas dan sebagainya, adanya aktivitas pendanaan, aktivitas penjualan, pendapatan dan sebagainya, dirangkumlah jadilah PBV, teman-teman. Nah, kalau misalkan PBV-nya 1 atau di keterangan di P statistiknya PBV sama dengan 1, berarti harga saham tersebut adalah sesuai dengan harga bukunya. Nah, setelah kita dapetin nih, ternyata ada saham A dengan PBV 1. Nah, kita juga bandingin saham A tersebut di saham atau di sektor saham yang sama, teman-teman. Misalkan di saham A ini di sektor consumer goods atau di sektor konsumen. Nah, kita juga bandingin lagi saham A ini dengan saham B di sektor yang sama. Ternyata di saham B, PBV-nya adalah 3, teman-teman. Nah, berarti dapat dikatakan yang murah adalah saham yang A, karena PBV-nya juga di 1, teman-teman. Nah, ada juga nih teknik lainnya, yaitu misalkan ada saham yang di bawah 1 PBV-nya, atau lebih murah dibandingkan harga bukunya, atau lebih rendahnya. Nah, itu dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut lagi murah nih, atau lagi terdiskon, atau istilahnya under value. Nah, teman-teman bisa cermatin di PBV-nya. Nah, selanjutnya setelah kita udah paham nih PBV-nya ternyata tidak boleh atau tidak sama dengan 1. Selanjutnya kita ke PER atau price to earning ratio-nya atau harga sahamnya yang menentukan under value atau over value juga nih. Untuk PER ini teman-teman harus dibandingkan dengan kinerja saham yang industrinya sama, teman-teman. Jadi kalau PBV tadi ada 2 teknik, kalau PER ini 1 teknik, teman-teman. Jadi PER ini harus dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Kalau misalkan tadi saham A-nya PBV-nya 1,
tapi pair-nya udah tinggi banget nih, atau misalkan pair-nya istilahnya 30. Nah, di saham B, teman-teman tadi PBV-nya 3 kali, lalu pair-nya misalkan masih 10 kali nih. Lalu selanjutnya ada saham C, saham D, saham E. Nah, misalkan saham E ini PBV-nya 2 nih, tapi pair-nya masih 5 kali. Nah, teman-teman bisa dapat dikatakan saham yang wajar atau lagi saham yang terdiskon adalah saham yang E. Karena lebih bagus nih, karena lebih murah istilahnya, lagi under value dibandingkan saham-saham yang sejenisnya. Nah, mungkin penjelasan dari saham fundamental ini kurang lengkap kali ya Kak Jen ya. Mungkin bisa ikutin nih kelas online-nya ajaib nih nanti di hari Kamis teman-teman buat mendalami lebih lanjut lagi terkait kinerja fundamental harga sahamnya. Jadi secara singkatnya adalah bisa mencermati PBV-nya dan juga pair-nya teman-teman. Jadi dibandingkan dengan saham yang sama di industrinya. Oke, benar. Sama satu lagi nih, ada fitur juga yang mungkin nggak dipunyain sama aplikasi lain ya. Kita tuh ada chat fitur, Wah ya. ya, fitur chat dengan financial expert. Jadi nanti teman-teman kalau yang mau penasaran, mau tanya-tanya, boleh juga tuh chat ke aplikasi kita, ke financial expert. Nanti bisa ketemu Kak Fadli lagi. Nanti bisa Betul. dibantu. Oke. Nah, udah itu aja teman-teman. Sekian buat webinar penyalam hari ini. Pasti teman-teman semua pasti dapat insight juga yang baru ya, ilmu yang baru, karena ilmu-ilmu dari Kak Jonathan dan Kak Fadli juga hari ini tuh luar biasa banget deh. Aku aja dari tadi dengerinnya mantap gitu. Oke. Sekian ya teman-teman buat semuanya. Mohon maaf kalau aku dan Kak Jonathan dan Kak Fadli juga ada kesalahan. Kita sampai ketemu di lain kesempatan. Happy weekend semuanya. Selamat malam. Makasih Kak Jonathan, makasih Kak Fadli. Bye. Bye.